Ya. Nah, ada perkembangan biologis yang dia itu faktor bawaan. Ya, faktor biologis itu kan kita pasti bisa tahu. Dia berubah badannya seiring bertambah usia. Nah, itu biologis. Ini sebagai faktor alami atau nature. Nah, sedangkan ada perubahan sosial. Perubahan sosial itu yang dialami oleh seseorang dalam konteks sosialnya. Seperti itu. Bagaimana dia berinteraksi sosial, dia berubah, dia memiliki tanggung jawab sosial, dia memiliki peran, dia mengenali diri, dia mengidentifikasi dirinya dengan lingkungan sosial tertentu. Nah, itu sosial. Dia ini sebagai faktor luar atau nurture. Begitu. Dan kalau kita membicarakan perkembangan manusia secara psikologis, dia itu lahir dari interaksi antara nature dan nurture ini. Jadi perkembangan psikologis manusia, yaitu dialah interaksi dari faktor biologis dan sosial. Ketemu dari jadi faktor psikologisnya, gitu ya. Nah, faktor psikologis manusia ini penting dan dia menjadi acuan pendidikan nasional kita. Pada dasarnya, sebetulnya kita itu berkembang, itu kita bisa membagi menjadi sekat-sekat, teman-teman. Usia berapa sampai berapa itu nanti tahap perkembangan apa, usia berapa sampai berapa, tahap apa lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Beserta karakteristik bahwa di usia tertentu itu, dia itu bisa apa dan tidak bisa apa. Nah, pendidikan, dia itu harus manut dengan itu. Kenapa? Kita tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang siswanya ini belum siap nangkep itu. Seperti contohnya, pembelajaran TK, materinya seperti itu. Nggak mungkin kan materi pelajaran SD kelas 4 kita kasih ke TK. Pasti mabok siswanya, kayak begitu kan nggak mungkin. Dalam artian, bahwa ada sekat-sekat yang memang ada di situ. Yang tidak memungkinkan orang dengan kapasitas perkembangan di bawahnya yang seharusnya untuk mendapatkan materi pelajaran tersebut. Jadi singkat kata, apa yang kita pelajari itu pun ada syarat syarat perkembangannya. Begitu ya. Oke, saya lanjut. Oke, terima kasih yang membuka kamera. At least saya tidak merasa sendirian di sini. Oke, kenapa perkembangan manusia itu penting? Pendidikan itu ada sekat-sekatnya tadi. Permasalahan pendidikan selalu ada faktor perkembangannya. Prestasi itu terkait pada perkembangan. Asesmen itu dilakukan terkait pada perkembangan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya kalau kita mau memahami sebetulnya kenapa ya anak SD itu pelajarannya seperti itu, SMP seperti itu, SMA seperti itu. Kenapa orang itu dikenalkan praktik? Praktik seksual melakukan sesuatu itu SMA sebetulnya idealnya. Karena memang materi praktek itu ada usia syaratnya. Begitu ya. Saya lanjut. Ini saya berikan outline-nya saja ya nanti sehingga kalau kalian mau membaca, mau mempelajari sendiri materinya, kalian lebih mudah. Saya tidak akan menjelaskan semuanya. Oke, nah dalam pendidikan nasional kita biasanya sudah akrab dengan acuan tiga ini. Ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Terutama kalau kita mengakses pendidikan-pendidikan di SMK, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, apalagi keterampilan gitu ya, keterampilan kan menjadi sesuatu yang diunggulkan. Karena memang goalnya SMK itu adalah dia di apa ya, dia itu mampu mencetak ahli-ahli yang mampu memiliki kompetensi vokasional di usia lulus SMK. Gitu, oleh karena itu keterampilan menjadi hal yang penting. Nah, tapi aslinya begini teman-teman. Tiga indikator ini, dia adalah indikator perkembangan. Perkembangan kognitif, afektif, dan motorik. Jadi aslinya ini pun adalah hal yang sifatnya perkembangan. Kita melihat undang-undang sistem pendidikan nasional, dia terang-terangan menyebutkan bahwa pendidikan kita didasarkan pada nilai-nilai perkembangan. Seperti itu. Oke, ini kita bahas dari anak dulu. Kenapa kita bahas dari anak? Bukan berarti karena anak anak SMK memang harus tahu orang itu dari usia sedini mungkin itu seperti apa. Tidak, tapi ada permasalahan-permasalahan di anak SMK yang kita itu bisa tahu dengan runut balik ke usia yang lebih muda itu seperti apa.
Tuh. Ini contoh ya. Ini dari lahir, dari bayi, bayi berapa ya? Bayi di bawah 1 tahun, balita, usia masuk SD dan remaja seperti itu. Nah, di sini ada perkembangan biologis, kognitif, dan sosioemosional. Ini kalau kita baca bukunya Santrop, dia itu mengacu pada ini 3 ini, biologis, kognitif, sosioemosional. Nah, saya persingkat dari sini. Sebetulnya dalam perkembangan biologis dan sosial ya, tadi ya, kita pegang 2 ini aja. Ini kalian pegang 2 ini aja, biologis sama sosial. Nah, tapi kalau kita bicara biologis dan sosial penting mana? Dua-duanya penting, teman-teman. Kenapa? Karena bawaan biologi seseorang itu penting, tapi stimulasi lingkungannya juga penting. Analoginya seperti ini, anak itu penting IQ-nya tinggi atau sekolahnya bagus? Kan kalau kita mempertentangkan kayak gitu kan salah. IQ-nya tinggi atau sekolahnya bagus? Kan yang betul ya anaknya itu IQ-nya tinggi dan sekolahnya bagus. Jadi kemampuannya itu dia tinggi bawaannya, dan dia didukung dengan sekolah yang bagus. Nah, itu kan sebetulnya IQ yang tinggi itu kan biologis, sekolah yang bagus itu lingkungan. Dua-duanya baik, dan dua-duanya dalam setiap situasi kita mencari yang baik begitu. Oke, lalu kita nanti akan menemukan bahwa sebetulnya ada tokoh yang menyebutkan pendidikan itu dia didasarkan oleh perkembangan yang bersekat-sekat, tapi ada juga yang menyatakan pendidikan itu tidak bersekat-sekat. Benar yang mana nanti bisa dilihat. Lalu apakah pendidikan itu penting yang awal atau penting yang akhir? Penting dari yang dimiliki seseorang sebelum masuk kelas atau setelah mendapatkan sesuatu di kelas? Oh ya. Ini saya skip. Kalian sudah bisa baca sendiri nanti. Nah, otak manusia. Otak manusia ini ada otak yang luar, ada yang dalam. Oke. Manusia, manusia itu bagian sadarnya ada di mana? Di otak kalian yang depan. Nih yang sebelah sini. Sisi sini. Dan mengembangkan otak yang bagian depan ini, lobus frontal, itu apa ya? Bisa dikatakan menunjukkan usaha keras kalian selama berkembang itu atau tidak. Otak depan kita itu adalah otak, kasarnya itu adalah otak pilihan, teman-teman. Kita memilih untuk berperilaku sesuatu atau tidak berperilaku sesuatu. Kita memanage diri kita seperti apa, kita memanage kesadaran kita seperti apa, bagaimana kita menindaklanjuti sesuatu dan seterusnya. Jadi kedewasaan seseorang itu bisa dilihat dari perkembangan lobus frontalnya. Begitu. Termasuk kesuksesan ya, mau menunda menunda kesenangan, mau bersulit-sulit terlebih dahulu, ini di lobus frontal. Jadi kalau misalnya ditanya, kok ada orang yang dia itu bisa sabar, bisa tekun apa dan seterusnya, dan orang lain ada yang tidak bisa. Kita bisa melihat dari sisi biologisnya juga, teman-teman. Begitu. Jadi itu tidak hanya sekedar perkara pembiasaan sosial saja, tapi otak manusia itu juga berkembang menurut stimulasi yang kita berikan. Oke. Lalu di sini ada amigdala. Ini termasuk sistem limbik, berfungsi mengatur emosi, pemrosesan memori. Dia berkembang lebih awal dibanding prefrontal cortex yang tadi saya bilang. Jadi, kalau kita melihat seseorang, dia itu bisa mengatur dirinya atau tidak, sebetulnya didahului oleh perkembangan emosi, emosi dan ingatan. Jadi waktu kecil, dia dengan orang-orang di sekitarnya, terutama orang tuanya ya, itu komunikasi emosinya seperti apa? Apakah memang orang tuanya itu dia mampu mendengarkan, atau misalnya dia kalau misalnya bicara, si anak ini, dia tuh didengarkan oleh siapa, sehingga dia akan terbiasa dengan respon emosi yang seperti apa. Orang-orang yang tidak terbiasa mengatur emosinya, dia akan bermasalah dalam mengatur dirinya, begitu. Jadi kalau di sini intinya tuh seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya, loh ini kok teman kita ada yang kurang berprestasi karena misalnya dia tidak, itu dia malas-malasan,
Atau misalnya dia itu mut-mutan, dia tidak bisa secara konsisten melakukan sesuatu. Nah, kita bisa lihat dari perkembangan perkembangan kemampuan dia dalam memanage emosi dan mengenali emosi. Begitu. Nah, lateralisasi. Ini ya. Ya, jadi otak itu sebetulnya kita tidak melebih-lebihkan jadi orang ini dominan otak kiri, otak kanan. Karena pada dasarnya kita menggunakan itu sekaligus. Kalau kita bilang otak kiri itu dia lebih tertata, otak kanan lebih abstrak, misalnya kita dalam merasakan emosi, itu dua-duanya kita pakai. Karena kan dalam emosi ada ketertataannya kan, yang kiri juga aktif. Gitu. Sedangkan dalam berkesenian misalnya yang dia itu dibilang komponennya emosi saja, dari sebelah kiri pun juga digunakan. Gitu loh. Karena kan dalam seni ada ketertataannya. Jadi tidak sebetulnya tidak ada ya bagian orang ini doya dominan otak kiri atau kanan. Kita pakai tes kepribadian saja yang lebih bisa menggambarkan itu. Nah, ini ya, oke. Neuroplasticity. Ini topik yang menjelaskan bahwa otak manusia itu sebetulnya lentur. Otak lentur itu artinya dia terus bisa dikembangkan, terus bisa diperbesar untuk senantiasa belajar. Tapi lenturnya itu lentur untuk apa dulu? Di sini kita dapat melihat ya, perkembangan anak usia dini. Misalnya tahun tahun pertama ini, tahun pertama dan tahun selanjutnya. Anak anak itu dia berkembangnya adalah motor ya. Gerakan-gerakan motor ini dan bahasa duluan. Baru kecerdasannya. Ini ya. Oke. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan apa, teman-teman? Kita dapat menyimpulkan bahwa anak itu nantinya dia jadi anak yang cerdas atau tidak. Dia jadi anak yang tidak sekadar nilainya bagus ya, tapi dia bisa perform. Itu dilihat dari kecil itu dia bermainnya bagaimana. Main itu menentukan. Jadi nanti kalau kalian menjadi seorang orang tua, bapak dan ibu gitu ya, ajaklah anaknya main. Yang ajak main jangan cuma ibu melulu. Karena anak, kalau dia itu hanya diajak main ibunya melulu, pasti mainannya aman. Sedangkan kalau bapak yang ajak mainnya masih aneh-aneh. Ujung-ujungnya bapaknya dimarahin sama ibunya. Tapi ya nggak apa-apa. Penting kadang-kadang main yang bahaya itu penting. Karena ada stimulasi yang dia itu hanya bisa ditemukan di main yang bahaya. Gitu. Tentu saja ini terbawa sampai ke anak SMK ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membicarakan mengenai lo kok ini anak SMK ada yang dia tidak bisa perform. Dia itu mungkin materi paham tapi dia tidak bisa mempraktekkan aktualnya seperti apa. Penyelesaian permasalahannya kurang apa dan seterusnya. Coba dilihat dia dari dulu kegiatan bermainnya apa. Kalau kegiatan bermainnya itu banyak stimulasinya, itu bagus. Tapi kalau misalnya dia di rumah dikekang, dia tidak mendapatkan stimulasi apa-apa, bisa jadi dia hanya pintar di buku saja. Gitu. Segitunya ya, bermain dari kecil hingga besar, perannya itu besar sekali. Gitu semuanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo. Izin bertanya, Pak. Monggo. Di sini kan sering lihat di media sosial. Nah, Hmm. otak itu bisa mengecil ya, Pak? Di usia berapa? Dari ukuran normal ke kecil dan apa faktornya? Soalnya sering lihat di media sosial itu katanya otak bisa mengecil ada beberapa faktor dan faktornya itu apa, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Kalau faktor ya simpel biologis seperti itu. Kalau misalnya dia sakit-sakit tertentu yang menyebabkan otak bangkrut, itu kan ada. Apabila kita mengalami keracunan yang sangat atau misalnya dalam kondisi kejang-kejang, otak itu kan juga terkena imbas seperti itu ya. Dia bisa mengecil, bisa bisa beda dari ukuran semulanya lah. Dan bahkan dalam beberapa kasus bisa begini juga. Otaknya itu tidak mengecil tapi fungsinya itu jadi terbatas. Itu tadi misalnya dalam keracunan lagi sakit apa dan seterusnya. Mungkin kalian sadar ya,
Misalnya kalian demam, demam itu jadi agak nggak bisa mikir nggak sih? Bener, Pak. Bener kan? Kadang tuh masalah kalau pas kita sakit itu bukan bukan fisiknya nggak bisa diajak gerak, tapi otaknya ini yang agak bodoh begitu. Seperti itu. Penyakit itu juga mempengaruhi bagaimana otak kita bekerja, teman-teman. Gitu. Jadi tadi ya biologis, penyakit, terus keracunan, apa dan seterusnya. Tapi faktor psikis juga bisa. Kalau seseorang terlalu stres, dia bisa jadi ukuran otaknya itu sama, tapi fungsi otaknya jadi terbatas. Kenapa? Dia merasa diteror, merasa tertekan, merasa dibatasi. Manusia itu kalau dia sudah over stress, dia akan mengulang-ulang pola yang sama. Kenapa? Otaknya ganti mode survival. Manusia kalau di mode survival itu disuruh rutinitas itu gampang, tapi disuruh inovatif nggak bisa. Begitu. Jadi ini ya, kalau tadi saya jawab, otak itu bisa mengecil itu karena faktor-faktor biologis, tapi bisa juga otak itu tidak mengecil tapi fungsinya terbatas ya karena tadi. Menjawab? Siapa? Terima kasih. Oke. Jadi kalau mau otaknya optimal gimana? Jaga kesehatan, banyak olahraga, makan makanan yang sehat, tapi juga manage stres. Begitu. Pada dasarnya kita semua ini performanya baik kok kalau kita dalam keadaan sehat. Selanjutnya ya. Oke, main lagi di sini. Oke, tadi sudah saya jelaskan, bisa dibaca sendiri. Nah, ini menjelaskan ini ya, perkembangan psikologis yang dia itu punya sekat-sekat, kayak yang tadi saya sebutkan. Ini tokoh ini bacanya Piase aja, nggak usah susah-susah. Ya. Jadi dia ini adalah ahli biologi yang dia itu punya anak banyak. Anaknya itu satu-satu, dia amati dari lahir hingga usia belasan tahun. 5 anak dia itu awasi semua, seperti itu. Nah, lama-kelamaan dia itu menemukan, oh ada pola perkembangannya. Jadi orang di usia 1 sampai berapa tahun dia itu perkembangannya apa dan seterusnya berapa apa, seterusnya apa gitu. Ini penelitian orang ini, teman-teman. Ini adalah penelitian yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan untuk membagi anak SD itu bisa belajarnya apa, TK, SMP, SMA. Itu pakai teorinya ini. Gitu. Nah, ini teori yang digunakan. Oke, pertama sensori motor. Jadi begini ya, tadi bapak tadi itu kan dia mengamati anak-anaknya dan dia melihat bahwa perkembangan anak-anaknya itu dia punya tahap berdasarkan amatannya. Ada 4 tahap. Yang pertama sensori motor, ini yang sebelah kiri. Ini adalah perkembangan sensori. Jadi panca indera, gerak refleks, motorik dasar, ini di sini 0 sampai 2 tahun. Itu ya. Jadi kalau misalnya anak kecil itu masih senang bergerak-gerak secara random, nah itu dia sebetulnya lagi belajar, dia lagi latihan. Tuh. Lalu preoperasional, preoperasional ini anak yang belajar dengan kata-kata dan gambar yang sederhana, 2 sampai 7 tahun. Ini menjelaskan kenapa anak-anak TK dan SD awal itu dia belajarnya dengan menari, bernyanyi, menghafalkan nama-nama, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini konkret operasional. Ini saya nggak akan berkutat di anak-anak kecil terlalu banyak ya. Saya akan segera ke yang remaja. Nah, konkret operasional ini adalah tahap di mana seorang anak sekarang dapat ber itu ya beralasan logis tapi sederhana terhadap sesuatu. Nah, intinya adalah ini tahapan anak SD itulah tahapan di mana dia bisa menerima instruksi, bisa mengerjakan ujian begitu. Jadi kalau pilihan ganda itu baru bisa dikenalkan di anak usia berapa ya? Anak-anak SD akhir
Gitu. Nah, yang terakhir ini adalah formal operasional. Ini adalah kemampuan di mana di remaja ini ya, anak-anak remaja itu dia sudah bisa mengerti logika secara komplit, dan dia juga sudah bisa memahami logika abstrak. Contoh, saya kasih tebak-tebakan sama kalian. Oke. Mata pelajaran apa yang dia itu paling susah? Semua orang mau IPA IPS itu mendapatkannya. Dan mata pelajaran ini sebetulnya objeknya nggak kelihatan. Apa? Mata pelajaran apa yang semua orang yang masuk ke sekolah itu pasti dapat. Semua orang ya, yang dia itu masuk sekolah pasti dapat. Dia mata pelajaran paling susah dan sebetulnya objek kajiannya itu nggak ada wujudnya. Pelajaran hidup, Pak. Pelajaran hidup. Tapi kan nggak semua orang dapat pelajaran hidup di sekolah. Coba yang lain. Bahasa. Nggak. Agama, Pak. Agama. Nggak, bukan. Satu tambah dua sama dengan Matematika. 1 tambah 2 sama dengan Tiga, Pak. 3. Oke. 3 itu apa? Angka, Pak. Bilangan bulan. 3 ada wujudnya nggak? Ada, Pak. Ya. Ada wujudnya ya? Ayo. 3 itu konsep yang kita pahami sebagai konsepnya saja, ataukah dia itu ada wujudnya? Konsep, Pak. Konsep. Kalau 3 itu konsep. Oke. Misalnya ibu gurunya bilang satu apel tambah 2 apel sama dengan 3 apel. Nah, Oke, itu kan gampang anak-anak memahami karena apa? Dia mengira-ngira 3 itu adalah jumlah apel yang ada di depannya ini. Tapi memahami 3 sendiri itu kan nggak bisa. 3 itu sendiri. Jadi sebetulnya matematika itu adalah pelajaran yang objeknya itu tidak nyata. Ini mungkin agak-agak susah ini ya, apa namanya, saya menjelaskannya butuh lebih piawai untuk menjelaskan konsep ini. Tapi memang matematika pada dasarnya dia adalah pelajaran konsep. Begitu. Memang dia bisa diturunkan sebagai operasi hitung yang kita bisa gunakan sehari-hari. Tapi pada dasarnya dia adalah pelajaran konsep. Dan kenapa matematika itu paling susah? Karena matematika satu-satunya pelajaran yang tidak bisa dihafalkan. Betul. benar, Pak. Tidak bisa dihafalkan. Oke, mata pelajaran di IPA, fisika, kimia, biologi, yang paling susah yang mana? Saya kasih clue-nya. Cari yang paling abstrak. Biologi, Pak. Biologi bukan? Lebih abstrak mana? Fisika, kimia, apa biologi? Kimia, Pak. Fisika. Iya. Tapi fisika kimia udah punya rumusnya, rumus tetap lagi tuh, Pak. Oke. Abstrak itu gini. Gimana, Pak? Sebentar. Amriani Melia.
Oh, tapi pikir mau berpendapat, mau berpendapat nggak apa-apa. Jadi di sini ya teman-teman, kita melihat apa? Perkembangan manusia itu diawali dari yang paling simpel kan sensori motorik kan. Gerak-gerak seperti ini. Lalu lama-lama memahami nama dan gambar, lama-lama logika sederhana, lama-lama logika dengan abstrak. Dengan mengikuti ini, kita bisa tahu mata pelajaran yang paling susah itu adalah mata pelajaran yang bahasanya makin abstrak. Abstrak bisa dalam artian kamu tahu rumusnya, tapi kamu lihat objeknya pernah nggak? Misalnya Oh. gravitasi. Gravitasi ada objeknya nggak? Enggak, Pak. Enggak. Pak. Nggak ada. Daya ada objeknya nggak? Enggak. Kalau objeknya enggak ada deh, Pak. Nah, itulah yang menjadikan di antara 3 pelajaran IPA, mata Fisika, pelajaran gitu. yang paling susah adalah fisika. Fisika. Gitu. Ini implikasinya apa? Ya, implikasinya adalah pelajaran SD, SMP, SMA itu dimulai dari yang paling sederhana, bermain-main, melibatkan kegiatan fisik, sampai ke yang kita itu mengerjakan tes-tes sederhana dan macam-macamnya, dan berakhir di pelajaran yang makin banyak konsepnya. Bedanya pelajarannya SD, SMP, SMA itu kan dia dari abstraknya kan tambah begitu toh. Tambah abstrak dan tambah abstrak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Ini juga dalam kita menemukan permasalahan misalnya di anak SMK. Ini orang kok nalarnya nggak jalan ya? Kok orang ini nggak paham konsep ya? Nah, kita runut dulu. Konsep kan itu abstrak tuh berarti. Kita turunkan lagi. Dia paham instruksi nggak? Instruksi sederhana paham nggak? Diturunkan lagi. Dia mengerti nggak ini namanya apa, itu namanya apa? Turunkan lagi. Gerakan-gerakan sederhana dia bisa nggak? Kalau nggak ya sudah. Berarti memang harus dipendidikan ulang dia. Gitu. Ya. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri teman-teman. Nah, ini bagaimana anak belajar menurut Piaget tadi. Ini sebetulnya ada bahasan penting di sini yang menunjukkan bahwa sebetulnya belajar paling bagus, media belajar kita yang paling bagus itu adalah pengalaman. Pengalaman gitu. Pada dasarnya begini. Kita itu kan belajar dengan mengenal nama kan. Nama. Tapi sebetulnya kita nggak hanya mengenal nama, kita mengenal konsep. Misalnya, kursi. Kursi itu yang bisa kita namai kursi, yang bentuknya kayak mana aja. Misalnya kursi di fakultas, di ruang kalian kuliah saja itu kan ada berapa macam kan kursinya. Itu juga melibatkan berapa kursi yang mungkin udah dudukannya udah patah, kursi yang terbengkalai, atau misalnya kursinya dosen pun macam-macam, ada kursi multimedia, ada kursinya warung penyetan geprean, ini juga ada kursi yang bolong di tengahnya itu, ada kursi kondangan, ada kursi apa dan seterusnya. Anak kecil tadinya dia kenal hanya beberapa macam kursi saja, tapi lama-lama dia itu bisa memahami bahwa yang bentuknya beda dari yang saya tahu selama ini itu juga kursi. Bahkan mungkin dia melihat ini ya streamer gitu. Misalnya dia melihat Windah Basudara gitu. Ketika melihat loh, itu juga kursi, tapi kursi gaming. Artinya apa? Definisi dia mengenai kursi itu kan tambah lama tambah luas. Konsep dia mengenai kursi, dia itu tambah lama tambah luas. Gitu ya. Nah, ini bisa kita generalisasikan bahwa anak itu kan belajar dengan konsep. Gitu. Kalau kita bilang bagaimana kok bisa orang itu misalnya anak SMK tapi dia tidak mengerti mengenai praktek, mengenai pemecahan masalah yang pakai nalar dan seterusnya. Kok bisa nalarnya dia nggak jalan? Nah, itu namanya adalah pembelajaran itu butuh
pengalaman. Gitu. Pembelajaran terbaik itu metodenya pengalaman. Jadi agak lupakan itu ya tes yang misalnya, oh saya visual, saya auditori, saya apa dan seterusnya. Sudah ada penemuan yang menjelaskan bahwa metode belajar yang tadi itu visual, auditori, kinestetik itu paling bagus kinestetik. Jadi pembelajaran itu paling bagus adalah dengan melakukan. Siapapun itu mau melakukannya itu sambil mengawasi atau mengamati begitu ya. Mau dia belajarnya praktek itu sambil mendengarkan, mau dia prakteknya itu sambil mempelajari konsep, baca-baca begitu ya. Tapi yang penting melakukan. Tuh, kenapa? Karena kita lama-lama dengan pengalaman terbentuk konsep. Konsep inilah yang menunjukkan orang itu paham sesuatu tidak. Gitu. Jadi mungkin masih agak susah ya konsep topik ini, tapi bisa dibaca lagi nanti saya masih ada materi tambahannya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, itu tadi kan yang pakai sekat-sekat. Nah, ini tokoh ini nggak percaya perkembangan itu pakai sekat-sekat. Jadi kalau misalnya tokoh ini, karena kan dia masuk sekat-sekat, artinya dia lebih mengedepankan biologisnya ya. Tokoh ini dia tidak percaya, dia mengedepankan sosialnya. Selama sekolahnya, budaya, lingkungan itu siap, maka tidak usah pakai sekat-sekat seperti itu. Sekolah-sekolah aja, belajar-belajar aja. Apa yang penting dalam sekolah itu adalah gurunya. Gurunya bisa mendidik anak di usia di mana anak itu belum siap ataupun sudah siap. Begitu ya kalau di sini. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Misalnya dalam suku-suku pedalaman, ini kan tokohnya ini kan orang Soviet ya. Suku-suku pedalaman. Anak kecil dia sudah bisa memburu hewan-hewan kecil, dia sudah bisa berjalan-jalan di hutan sendiri, dia sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana membantu orang tuanya. Kalau di masyarakat modern kita kan nggak bisa. Tapi di masyarakat mereka bisa, karena dari kecil sudah distimulasi. Begitu. Contoh lain. Oke. Baca, tulis, hitung. Pernah dengar istilah ini? Calistung. Calistung. Itu harusnya diajarkan di TK atau SD? Baca, tulis, dan hitung itu harusnya TK apa SD? TK. Ada yang TK, yang lain? Yang kaum perempuan? Sebetulnya baca, tulis, dan hitung. Baca dan tulisnya itu nggak masalah teman-teman di TK. Tapi hitungnya itu anak TK belum bisa. Menghitung itu kita baru SD bisanya. Secara optimal loh. Sisanya ya kita masih relatif menghafal sebetulnya di anak TK itu. Makanya anak TK itu sebetulnya dia belum pantas untuk mendapatkan mata pelajaran hitung-hitungan. Tapi ya namanya di sini mau masuk SD saja kan sudah ada tes hitung-hitungannya. Ya mau gimana? Kalau menurut teori yang Bapak yang tadi Piaget itu nggak bisa. Kalau menurut teorinya Vygotsky ya bisa, ya selama sekolahnya bisa mengajarkan atau orang tuanya bisa mengajarkan, ya jadinya bisa. Walaupun kita tidak sampai ini ya, tidak sampai, oh kalau begitu anak SD diajarin materi SMP saja supaya dia nanti sekolahnya lancar pas SMP. Ya nggak begitu juga, ada batasannya. Kalau dia masih batasannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin kita masih bisa mengusahakannya gitu loh. Tapi kalau anak SD diajari materi SMP kan ya
tidak cocok dengan kemampuan kognitif anak itu gitu. Oke. Ini nanti sebetulnya yang zona-zona ini apa saya mau menjelaskan nanti setelah UTS. Ada pertemuan yang khusus bahas itu. Jadi kalau ini dibaca sendiri saja. Oke, jadi membahas mitos-mitos psikologi, ada dominan otak kiri, otak kanan, ada fixed mindset, growth mindset. Pernah dengar ini nggak? Fixed mindset, growth mindset. Pernah. Pernah. Ini kan pada dasarnya kan manusia nggak bisa dikategorisasikan jadi dua ini saja. Kita kan masing-masing punya pikiran yang fix, punya pikiran yang growth. Begitu. Ya nanti saya kasih materinya deh kalau mau belajar. Terus tes sidik jari. Ini tes yang nggak valid ya teman-teman ya. Untuk menilai minat bakat. Anak kecil itu kan belum bisa dideteksi minat bakatnya gitu kan. Belum bisa dideteksi minat bakatnya. Itu mau menggunakan tes langsung saja tidak bisa. Apalagi dengan tes yang dia hanya mengandalkan anak itu punya jari seperti apa gitu. Nah kalau anaknya itu sidik jarinya sama. Kalau kiri kanan sidik jarinya ternyata hasilnya beda-beda kan nggak masuk. Gitu. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Saya belum menambahkan materi lengkapnya ya di sini. Oke. Nah, ini sebagian saja. Nanti motorik saya kasih lebih lengkapnya. Dan sekaligus tugas pertemuan 2 dan 3. Jadi kalau kita membahas mengenai motorik atau perkembangan ini nih, ini motorik nih namanya. Nah, di bidang kalian kan penting ya elektro ya. Kenapa? Karena memang kesuksesan di pekerjaan kalian itu sedikit banyak ditentukan dari kemampuan kalian untuk melakukan ketangkasan jari dan tangan. Kan bertumpunya di sini. Alat-alat kalian kan alat-alat yang bertumpu pada ini toh. Gitu. Nah, ini contohnya atlet tapi sebetulnya begini. Stimulasi ketangkasan ini dimulainya tuh sejak remaja, SMP, SMA. Kalau mau stimulasi seperti itu. Jadi kalau misalnya beberapa teman-teman ada yang dalam prakteknya kurang tangkas, itu masih dalam usia di mana dia itu bisa distimulasi. Jadi disuruh latihan ulang, diulang, nanti lama-lama kan orangnya terampil. Begitu. Tapi kalau sudah tua sekali, itu perkembangan ininya ini nggak seperti anak muda gitu. Gitu ya. Otak ininya tuh sudah jaringan halusnya ini sudah tidak sebagus anak-anak muda. Jadi mereka memang sudah harus larinya tuh ke konsep, larinya ke hal-hal yang lebih besar. Gitu. Nah, gerakan misalnya kalian praktik sesuatu, itu juga merupakan gerakan kombinasi sebetulnya teman-teman. Gerakan yang sederhana dikombinasikan dengan gerakan sederhana lain, jadinya lebih kompleks. Apalagi dilakukan misalnya dengan beberapa gerakan sekaligus, itu kan akhirnya jadi hasilnya adalah kegiatan di mana gerakan itu pada dasarnya sangat-sangat kompleks gitu kan. Seperti itu. Oke. Ini kalau yang pertemuan ketiga, sampai sekarang, sampai saat ini sudah bisa dipahami dulu belum yang pertemuan kedua? Bisa, Pak. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada kok. Belum, Bapak. Ya, Belum, Pak. Belum. belum.
Saya lanjut. Gitu. Nah, Baik, Pak. ini Project 1 ini bobotnya dia agak lebih berat di pertemuan ketiga ini. Dan nanti melibatkan kalian untuk membaca. Oke, perkembangan sosioemosional. Ini bagian satu lagi dari yang tadi, teman-teman. Nah, kita di sini ini lebih banyak membahas ke sosialnya. Walaupun memang perkembangan emosi dan sosial seseorang itu dia memang interaksi dari faktor biologis, ya faktor bawaan kita ya, dan juga stimulasi dari sosial. Kok bisa biologis? Ya, karena memang pada dasarnya kita bisa memahami emosi, kita bisa mengatur emosi atau tidak, itu didasarkan pada perkembangan otak. Anak-anak memahami emosi yang lebih sederhana karena memang otaknya masih sederhana. Semakin menua usia kita, emosi kita makin kompleks. Gitu. Oke, perkembangan sosioemosional ini adalah perkembangan individu secara sosial dan emosional. Kalau karakter perkembangan emosi yang emosi saja, ini merujuk pada perkembangan kemampuan individu untuk mengenali dan mengontrol emosi. Tapi kalau perkembangan sosial, ini merujuk pada perkembangan kapasitas sosial seseorang. Mengetahui dirinya dia siapa, mengetahui lingkungan sosialnya itu siapa, dia mengambil peran apa di lingkungan sosial, dan seterusnya. Nah, perkembangan sosioemosional biasanya saling berhubungan, makanya dijadikan satu. Kenapa? Lah, emosi itu kan kita belajarnya dari sosial. Sedangkan dalam mengembangkan kapasitas sosial seseorang, itu kita butuh emosi. Begitu ya. Ini kita berkembang secara emosi dari anak-anak hingga dewasa. Pas anak-anak itu kita diarahkan dengan mengenali emosi itu seperti apa. Dan lama-lama setelah kita mengenali emosi itu seperti apa, kita berkembang untuk memanage dan kita mengontrol emosi itu. Sedangkan perkembangan sosial, ini kapan kita mulai memikirkan identitas diri sendiri dan dinamikanya dengan orang lain. Oke, teman-teman, ini bagian dari tugas, tapi kayak saya kasih teaser dulu. Kira-kira kalian mulai kepikiran, aku tuh bedanya apa sih sama orang lain? Itu kapan? Kita mulai memikirkan diri kita, bedanya sama orang lain itu apa? Itu kapan? SMP apa SMA? SMP, Pak. SMP? Enggak SMA. Ya, SMP. Yang lain? SMA. SMA. Bener SMP atau SMA? Kalau SMA terlalu telat dong. Kasian. SMP teman-teman. Atau bahkan malah SD akhir. Kenapa SMP? Karena kita itu sudah berkembang. Sosial dan emosional kita itu mulai berkembang. Di mana diri kita itu sudah tidak bisa lagi didefinisikan dengan kepatuhan kita terhadap orang tua. Jadi kan anak SD itu kan biasanya masih nurut kan sama orang tua. Nah, SD akhir itu kan udah mulai nggak nurut. Kalau hidupku tidak ditentukan dengan nurut tidaknya terhadap orang tua, hidupku ditentukan dengan apa? Kan begitu. Makanya perkembangan sosial itu di SMP. Mulai di SMP atau bahkan SD akhir. Gitu ya. Karakter perkembangan sosial itu apa? Mengenali diri. Oh, aku tuh orang dengan kepribadian seperti ini, senangku tuh apa? Sesuatu yang gue banget itu seperti apa, atau yang tidak gue banget itu seperti apa? Kalau bahasa sosmed ya. Gitu. Mengenali teman saya tuh yang kayak begini, saya tuh suka temenan sama yang seperti apa.
saya tuh bisa loyal dengan teman-teman yang seperti apa dan seterusnya gitu. Oke, nah kita selesai jam berapa? 14.40. Iya, Pak. Benar, Pak. 14.40. Ini saya jelaskan 3 teori ya. Saya mau jelaskan 3 teori. Teorinya ini penting untuk tugas kalian setelah ini. Sisanya kalian bisa baca sendiri dan nanti saya tutup kelasnya. Udah sampai situ aja. Oke ya. Nah, teori yang pertama, ini teori ini. Brown van Brennan. Jadi dia memahami pengaruh lingkungan terhadap perkembangan seseorang. Oke teman-teman, ini saya mulai dulu dengan statement seperti ini. Kita itu di sini nggak ada yang original. Kita adalah hasil dari interaksi lingkungan terhadap diri kita. Tapi lingkungan yang sebelah mana? Begitu. Ini teori ini menjelaskan. Jadi begini, ini yang ungu di tengah ini adalah kita. Tapi kita dicetak oleh sistem yang ini, mikrosistem ini. Yaitu sistem yang paling dekat dengan kita. Di sini ada sekolah, ada teman-teman sebaya, ada teman area bermain kita, tongkrongan kita lah. Ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ada keluarga, ada layanan-layanan masyarakat gitu ya. Di sini. Jadi kita masing-masing itu dipengaruhi oleh lingkaran terkecil ini. Lingkaran terkecil ini nanti yang mencetak kita seperti apa? Contohnya bagaimana? Contohnya, kamu jadi orang yang rajin, jadi orang yang disiplin. Disiplin kenapa? Karena saya dididik bertanggung jawab. Nah, itu kamu cetakan orang tuamu atau cetakan lingkunganmu yang mengedepankan nilai kebertanggungjawaban itu. Seperti itu. Nah, di luarnya ini ada namanya mesosistem. Mesosistem ini mikrosistem yang dia itu berinteraksi satu sama lain. Contohnya misalnya sekolah berinteraksi dengan keluarga. Keluarga berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan masyarakat sekitar kita. Gitu. Itu ya, jadi kalau mikro itu di sekitar kita itu ada apa saja. Meso ini yang masing-masing di sekitar kita tadi itu interaksi satu sama lain juga. Tapi di luarnya ada ekosistem. Ekosistem ini adalah misalnya keluarga kita itu punya teman atau punya kerabat jauh atau misalnya punya keluarga besar. Nah, keluarga besar itu kan mempengaruhi kita secara tidak langsung lewat orang tua kita. Tetangga-tetangga itu kan, tetangga kan biasanya omongannya paling menyakitkan. Tetangga mempengaruhi kita langsung nggak? Enggak. Tapi mempengaruhi tongkrongan kita, mempengaruhi orang tua kita, mempengaruhi siapapun yang dekat dengan kita. Hukum di sini juga ada. Hukum mempengaruhi, legal service ini hukum ya. Hukum mempengaruhi interaksi kita, fasilitas-fasilitas pemerintah atau kesejahteraan. Ini mempengaruhi kita juga, tapi tidak langsung. Media massa tidak mempengaruhi kita secara langsung, tapi media massa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita yang langsung interaksi ke kita. Tuh. Tapi di luarnya ini ada makrosistem yang paling besar, yaitu apa? Sikap dan ideologi dari kebudayaan yang kita anut. Gitu. Ini memahaminya memang agak lama, tapi nanti ada di instruksi tugasnya. Selanjut lagi, di sini ada 8 tahap perkembangan psikososial. Gitu. Jadi kita di sini mengetahui bahwa tadi seperti yang tadi ya, tahap perkembangan ada usia
di dalamnya tahap berapa itu usia berapa sampai berapa, tahap berapa, seterusnya. Nah, di dalam setiap tahap perkembangan itu ada kewajibannya, teman-teman. Ini yang ada di sini. Seperti misalnya remaja. Remaja ini tugasnya adalah mencari identitas. Nah, ini masuk kan? Relate kan dengan kalian? Kalau misalnya dia berhasil mencari identitas, maka dia akan kuat dengan dirinya ini siapa. Kalau tidak, dia akan mudah terombang-ambing, mudah manut kepada orang lain. Gitu. Karena perkembangan sosial seseorang remaja itu adalah mencari identitas. Makanya remaja itu adalah masa yang paling bagus untuk mencari minat dan bakat. Karena minat dan bakat itu bagian dari identitas diri kita. Gitu. Nah, lalu misalnya dewasa awal 21 tahun. Ini adalah masa di mana kita mencari komitmen terhadap pekerjaan, terhadap sosial, terhadap pasangan. Gitu ya. Makanya di usia 20 tahunan itu kita akan merasa geger sendiri kalau melihat teman kita ada yang sukses duluan. Artinya dia lebih bisa komit terhadap kehidupannya dia dibanding kita. Loh, kok dia ada sukses, aku belum. Gitu. Itu ya, nanti ini bisa dibaca sendiri. Ada tahap-tahapnya. Ini bisa dibaca sendiri juga. Nah, yang terakhir ini adalah kasus Kolber. Gitu. Jadi di sini ada suatu tokoh yang dia membuat kasus cerita. Kasus cerita itu mengenai pencurian. Nanti ditanya, kamu setuju tidak dengan si pencuri ini? Karena alasan pencuriannya kan manusiawi. Kamu setuju nggak? Nah, ini sebetulnya kalian nggak penting peduli setuju atau tidak dengan si maling ini. Tapi alasan kalian itu seperti apa? Itu menunjukkan perkembangan moral kalian itu sudah sampai mana? Apakah moral itu hanya berkaitan dengan patuh saja, ataukah moral kalian itu sudah mencari kebaikan yang lebih tinggi? Gitu. Sudah sampai situ saja. Ada yang mau ditanyakan dulu pertemuan ketiga ini? Tugasnya saya bagi setelah ini ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu?